Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya langsung membuka ke, kalau di kitab ini langsung jilid 2, kitab Riyadhatun Nafs. Kitab Riyadhatun Nafs. Bab tentang riyadhah nafs. Biasa tadi disebut tazkiyatun nafs. Yang lebih tepat riyadhatun nafs. Karena tazkiyah itu bagian dari riyadhah. Apa arti riyadhah? Riyadhah itu artinya berlatih, melatih nafs. Nafs itu terjemahannya bisa jiwa, bisa berarti sukma, bisa berarti diri. Itu terjemahannya. Tapi nafs ini dia punya kecenderungan kepada hal-hal yang negatif, disebut syahwat. Dan nafs itu punya perangkat zahir. Untuk melihat dia punya mata, untuk mendengar dia punya telinga, untuk berbicara dia punya lidah, untuk masalah seksual dia punya faraj, kelamin, untuk makan dia punya mulut dan perut. Maka nanti an-nafs ini akan ngajak ke arah sana semua. Supaya si nafs ini dia terlatih, disiplin, maka ada caranya, namanya riyadhatun nafs, riyadhah. Nah, riyadhah itu kalau bahasa Arab menunjukkan makna sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga disiplin. Contohnya, Bapak, Ibu, Saudara ini kalau tidak melatih diri bangun subuh hari nggak akan bangun sekarang, benar nggak? Maka bisa bangun subuh begini, saya yakin sudah lama berlatihnya. Dan alhamdulillah Allah izinkan kita mendapatkan keberkahan satu Ramadan subuh berjamaah. Ya, Nabi mengatakan al-barakatu li ummati fi bukuriha, keberkahan bagi umatku pada paginya. Maka pada pagi ini bergabunglah dua keberkahan, keberkahan subuh dan keberkahan Ramadan. Ditambah yang ketiga, barakatul ilm, keberkahan ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa dalil kita wajib melatih jiwa? Di dalam Al-Qur'an yang dijadikan dalil untuk tazkiyah itu surat Asy-Syams ayat 9, surat 91 ayat 9. Apa kata Allah Ta'ala? Kita sudah hafal barangkali ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh, nah ini penegasan yang luar biasa. Allah mengatakan aflaha, telah beruntung, telah lega, telah sukses. Man zakkaha, siapa yang melakukan tazkiyah terhadap nafs. Baru ini bagian dari riyadhatun nafs. Apa arti tazkiyah? Zakkaha, yang membersihkan nafs dari kebiasaan buruknya. Jam segini enaknya tidur atau duduk ngaji, kata nafs. Kata nafs gimana Pak? Tidur. Tapi kita punya sisi lain namanya kolbu. Kolbu itu maunya ngaji Pak. Jadi yang duduk sekarang itu yang punya kolbu itu. Jadi kolbunya lagi hidup. Ini yang dikatakan dalam surat Qaf ya, sesungguhnya peringatan itu hanya dapat disentuh, dicapai liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya kolbu. Maka ini semacam pujian dari Allah untuk kita yang mau memfasilitasi kolbu. Kita sudah fasilitasi tubuh, nafs, jiwa kita dengan tidur ya. Alhamdulillah masih ada yang mau menyempatkan untuk membersihkan kolbunya. Semoga saya yang diizinkan Allah ngajar kitab ini dan Bapak Ibu Saudara yang diizinkan Allah belajar, Allah jadikan orang yang termasuk kepada surat Asy-Syams ayat 9 ini. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Ya, zakkaha, ha di situ nya berarti nafs, jiwa. Sebaliknya kalau beruntung lawannya apa? Rugi. Wa qad khaba man dassaha, ayat 10-nya.
Dan sungguh khaba itu rugi, serugi-ruginya. Jadi orang itu jiwanya kosong kalau apa? Mandassaha, orang yang membiarkan jiwanya mengikuti alur nafsnya. Nafs itu maunya ke bawah, kehendaknya itu rendah semua. Kalau makan, ya ujungnya kan jadi buang air besar, air kecil. Semuanya rendah. Sedangkan kolbu maunya kita naik. Oleh karena itu, menurut Bapak Ibu semua, wajib nggak membersihkan diri, melatih jiwa, atau sunat? Wajib. Itu wajib. Maka orang-orang yang mengatakannya sunat, berarti dia belum faham Islam, iman, ihsan. Sholat itu wajib. Tapi sebelum sholat kita ngapain? Wudu. Wudu itu kan membersihkan fisik. Tapi adakah kita yang membersihkan badan dan dia juga membersihkan jiwanya saat dia berwudu? Jika itu terlaksana, maka khusyuk langkah pertama itu sudah tercapai. Jadi kenapa kita was-was di dalam sholat? Itu karena belum melakukan tazkiyatun nafs saat berwudu. Itu sebenarnya, ya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang yang sudah melakukan riyadhah, latihan terhadap jiwanya dengan cara membersihkan jiwa, itu dengan sebutan khuluqin azim. Siapa itu? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat Al-Qalam ayat 4, ya, surat 68, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad ala khuluq, ya, sungguh berada di atas akhlak yang azim. Kata azim berarti besar dan agung. Azim ini beda dengan kabir. Azim ini lebih menyentuhnya kepada rohani kita. Makanya Allah menyebut azim ini cuma beberapa kali. Rabbul Arsyil Azim, Rabb, pencipta, pengendali, pengatur arasy yang agung. Tapi orang sekarang debat, Allah duduk di atas arasy, Allah di atas arasy, atau Allah cuma menguasai arasy. Itu perdebatannya sekarang. Orang nggak mau memahami apa lafaz azim itu. Orang sekarang berdebat, saya tidak tahu arasy itu makhluk atau bukan. Itu perdebatan yang berbahaya, ya. Padahal Allah bermaksud menyebut arasy bukan untuk kita berdebat, ini duduk di atas, bertempat di atas. Itu kesalahan arah orientasi beragama. Cuma karena jamaah sebagian sudah terjebak membayang-bayangkan Allah, maka kita juga kadang-kadang harus bahas. Tapi pada pagi ini kita gak akan bahas begitu, Pak, ya. Kita lebih ke arah tazkiyatun nafsnya. Hadis yang sering kita dengar itu jarang orang menyebutkan sumbernya. Setiap bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, orang menyebutkan hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu kan satu redaksi. Itu riwayat siapa? Ternyata riwayat ini gak pernah dibahas oleh para asatis, para da'i sepanjang hidupnya. Bahkan dari kecil dia membahas Maulid, dia gak tahu itu hadis riwayat siapa. Ya enggak? Udah tahu Pak riwayat siapa Pak? Gak tahu kan? Tuh kenapa tuh gak tahu? Katanya nyuruh belajar dari kecil, dari brojol dan bumi, ya, Al-Mahdi ilal Lahdi, sampai ke liang lahat. Si ustadz yang ngomong begini aja nggak tahu Pak hadisnya, dia nggak mau mencari di mana sumbernya. Ini berarti dia juga membiarkan dirinya dalam jahlun, ya, kejahilan itu, taklid jadinya. Nah, setelah kita teliti, di sini nggak disebutkan rawinya, ya. Itu ternyata ketemu redaksi ini dalam riwayat Imam Malik, riwayat Imam Baihaqi, Imam Tabrani, riwayat Imam Ahmad dengan redaksi yang bermacam-macam. Ada yang kalau di sini liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Ada yang lafaznya yang lain, ya, usliha, atau lafaz sejenisnya mahasinal akhlak, ya.
Maka agama itu, goalnya beragama itu akhlak yang azim tadi. Maka akhlak yang azim ini meskipun tidak memberikan orang duit, tapi kalau akhlaknya azim, nggak dikasih duit pun orang ridho. Kita ngasih orang duit, orang seneng, Pak. Tapi kita omongin, dasar lo pengemis, gimana, Pak? Seneng nggak dia? Maka beda, berbagi itu tanda orang yang suka bersedekah. Tetapi akhlak, inilah yang akan mempertahankan ini amal naik gak ke langit. Jadi banyak kita yang memisahkan antara ibadah dengan akhlak, ngaji sama akhlak. Maka sekarang orang banyak belajar yang disebut hijrah, ya. Tapi hijrahnya kok malah jadi galak sama orang tuanya, jadi serem sama jamaah, ya. Jadi suka nyalah-nyalahin orang. Ini kan berarti akhlaknya gagal. Berarti dia belum nemu qad aflaha man zakkaha. Maka teman-teman yang belajar agamanya membuat kita konflik dengan orang, coba dikaji lagi dan ditanya lagi hatinya. Ini emang begini agama yang Nabi ajarkan? Coba tanya-tanya lagi dalam hati itu. Menyalahkan, membenarkan itu bukan urusan kolbu, itu urusan ini, Pak. Tapi beragamanya baru masih sampai di sini. Dalam ilmu akliyat itu disebutkan akal ini tugasnya dua aja, membenarkan atau menolak, menyalahkan. Jadi kalau orang suka nyalah-nyalahin, ini belum dapat ya. Akhlak itu dari sini, dari dalam kolbu, ya. Maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih itu mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, coba lafaznya ini. Khaliq, khaliqi, khalaqa yukhaliqu mukhalaqah. Satu akar kata dengan khalaq, khuluq. Ah, ini kata kunci. Ternyata khalaq artinya ciptaan, karya. Kalau khuluq itu akhlak yang kita sebut moral. Apa persamaannya? Persamaannya, kalau khalaq penciptaan, Allah yang mencipta. Kalau khuluq itu adalah kreasi kita, seakan-akan kitalah yang membuatnya, padahal itu juga dari Allah. Nah, maka khalaq tidak bisa dirubah kecuali pakai operasi. Operasi apa, Pak? Biar hidungnya agak mancungan dikit. Plastik ya. Jadi pada dasarnya wajah nggak bisa dirubah, tapi akhlak bisa dirubah nggak? Bisa. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah itu cuma 11 tahun, nggak sampai 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Dibandingkan Nabi Nuh, berhasilan mana? Nabi Nuh kurang dikit dari 1000. Rasulullah. Nabi Ibrahim umurnya hampir 200, ya, 170-an. Nabi Musa juga begitu. Tapi Nabi Musa lebih besar. Kenapa? Karena khuluqin azim, akhlak beliau lebih besar. Masih ingat kisah ada sahabat Nabi? Sahabat Nabi ini kan macam-macam. Ada yang Badui, ada sahabat Madani, Madinah atau Muhajirin. Orang-orang Badui ini nggak tahu tempat buang air itu di mana. Dulu kan kita kan sekarang udah punya peradaban nih. WC, tempat buang air kita udah punya. Dulu orang Arab Badui itu mirip-mirip sopir angkot zaman-zaman dulu, Pak. Ngeliat tembok langsung nembak di situ. Kebayang? Nah, orang Arab Badui itu gitu. Masuk ke masjid, ngeliat ada tembok. Kebayang sama dia apa? Mau langsung bawa air kecil di situ. Ya mirip-mirip kayak, mohon maaf ya,
Sering nggak dulu? Saya sering Pak naik angkot waktu mahasiswa dulu. Ada tembok nih, langsung aja dia ke situ. Ya, jadi tembok-tembok tepi jalan itu jadi korban. Kadang-kadang ke bannya ya. Nah itu sampai sekarang masih tuh, sopir truk tuh masih begitu. Kita heran kok begitu gayanya ya. Nah ini badui itu. Orang begitu tuh badui. Kira-kira kalau masjid kita, ya mohon maaf ya, bahasanya kasar, dikencingin orang gimana? Marah kita. Maka sahabat-sahabat pada ngambil alat pukul, mau mukul dia. Secara hukum fikih itu benar. Tapi dalam hukum kolbu itu nggak boleh. Karena orang yang buang air kecil ini dia nggak tahu akhlak, itu dia belum belajar. Maka Nabi mengatakan, jauh, udah biarin. Kamu siram aja temboknya disiram, lalu bawahnya disiram. Nanti kan meresap. Dulu kan nggak pakai begini Pak. Jadi malah dapat ilmu sahabat Nabi. Ilmu apa? Cara menghilangkan najis di tembok dan di tanah. Dapat ilmu, berkah jadinya. Ini Arab Badui, mulut besar tuh suka ngomong. Datanglah dia kemana-mana, saya kencingin tuh masjidnya Muhammad. Tapi dia nggak marah-marah tuh katanya. Jadi orang-orang akhirnya penasaran. Bulan berikut terjadi gelombang besar-besaran, orang Arab Badui masuk Islam. Jadi cuma karena urusan buang air kecil Pak. Ya, begitu Rasulullah. Tapi hari ini bagaimana orang berdakwah? Nggak begitu. Cuma ngaji di YouTube, ngaji di TV, berantem di masjid. Maka masjid itu jadi tempat suka berantem hari ini. Ya enggak? Ya, masjid ini mungkin pernah berantem dulu ya. Apa kata Nabi? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah kamu berusaha berakhlak, bermoral, menciptakan kondisi kepada nas. Nas ini bukan hanya orang beriman, siapa aja, apalagi orang yang beriman. Bi khuluqin hasanin, dengan khuluq, dengan akhlak yang hasan. Hasan itu bagus. Maka orang-orang naik pangkat di sisi Allah itu bukan karena dia banyak sholatnya, tapi karena dia bagus akhlaknya. Di masa Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang setiap hari sholat tahajud, setiap malam tahajud, setiap hari dia sholat zikir. Tapi Nabi mengatakan finnar, dia masuk neraka. Kenapa? Kesolehannya baru sampai di fisik. Tapi ada seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan fil jannah, orang ini masuk surga. Semua hadis ini sahih, ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika diteliti, ternyata orangnya punya cuma satu akhlak. Apa akhlaknya? Salamatus sadr. Dia tidak pernah menyimpan kebencian kepada orang. Kita baru masuk masjid udah ngelihat nih ahli bid'ah nih ya. Oh ini beda faham nih. Pasti begitu ya. Nah, coba sekarang kalau masuk masjid baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya. Kalau as'alukanya keluar ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku bukan satu pintu tapi abwab. Apa arti abwab? Pintu, banyak pintu. Banyak pintu rahmat Engkau ya Allah. Maka banyak pintu di sini. Jangan cuma beribadah di masjid, sapa orang, ya senyum kepada orang. Cuma sekarang kita nggak bisa senyum orang Pak, ketutup. Ya maka sekarang ngangguk. Kita nunjukin kerendahan hati dengan cara ngangguk. Ya, mata yang teduh itu sudah cukup sebenarnya. Berdasarkan itu juga Nabi SAW menyimpulkan. Apa kata beliau ketika ditanya ayyul mu'minina afdal, orang beriman yang paling hebat itu siapa wahai Rasulullah? Jawaban beliau ahsanuhum khuluqa, orang yang paling bagus, paling sempurna akhlaknya. Dan akhlak itu Bapak Saudara makan Allah bukanlah hiasan fisik, dia ada di dalam kolbu.
Jika di kolbunya tidak dibersihkan, maka tidak akan muncul akhlak yang bagus. Maka kitab ini nanti akan membimbing kita bagaimana cara membersihkan kolbu. Di kolbu kita ada rasa merasa lebih baik dari orang nggak? Terbersit Pak? Ada ya? Ada ya. Saya punya pengalaman lama Pak tentang merasa lebih pintar dari orang itu. Karena ujiannya orang yang belajar satu ilmu merasa lebih pintar dari orang. Sampai sekarang rasa itu muncul, tapi kita langsung ta'awuz. Maka mohon maaf, saya bisa merasakan dan bisa mengecek Pak di wajah Bapak itu ada rasa itu atau tidak. Itu membayang di wajah. Hati-hati loh Pak ya. Ternyata ahli psikologi punya ilmu tentang itu, membaca raut wajahnya begini, gimana itu kebaca ya. Mungkin Bapak yang ahli kejiwaan, psikolog itu bisa baca bekas itu di wajah saya masih ada. Bukan berarti sekarang saya udah nggak sombong, masih ada itu, tapi kita halau terus setiap hari. Kita halau terus setiap hari. Yang paling berat itu orang berilmu, dia merasa lebih banyak ilmunya daripada orang lain. Kalau Bapak yang banyak duit, banyak harta, paling kekayaan itu cuma sebatas fisik. Tapi orang berilmu itu kesombongannya terbawa bahkan dalam zikirnya, dalam baca Qur'annya, dalam sholatnya. Maka tadi itu kalau Bapak sensitif kolbunya itu bisa merasakan begitu sensitifnya kolbu. Bukan seuzon loh Pak ya. Orang yang kemudian merasa dirinya sholatnya itu paling benar itu kerasa. Maka Abdullah bin Amr mengatakan ya, Nabi ya, dari Nabi beliau bersabda, yang pertama kali dicabut di akhir zaman adalah khusyuk. Awwalu ma rufi'a qabla yaumil qiyamah al khusyuk. Yang pertama dicabut di akhir zaman itu khusyuk. Khusyuk itu kan urusan mata yang tunduk secara zahir, secara batin kolbunya tunduk kepada Allah. Khusyuk ini salah satu akhlak orang yang sholat. Orang kalau khusyuk sholatnya pasti dia tawadhu kepada orang lain. Ini enggak ya. Kita merasakan itu. Untung masjid ini enggak terlalu banyak. Abu Hurairah lagi duduk, dia ngerasa enggak nyaman Pak. Hadisnya sahih ya, ada diceritakan dalam Riyadhus Shalihin juga, dikumpulkan hadis itu. Dia merasa ada sahabat ini lagi panas aura badannya. Akhirnya beliau mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertengkar hari ini, yang mutus silaturahmi hari ini? Itu orang yang bertengkar itu pasti panas hawanya. Abu Hurairah ini zikirnya setiap hari 12.000, maka kolbunya lebih tajam dari kolbu-kolbu kita. Duduk sama dia sudah bisa merasakan getaran-getaran hati orang. Ini bukan masalah gaib, itu bukan gaib Pak. Orang silat aja bisa membaca cakra, masa Abu Hurairah yang zikir 12.000 nggak bisa? Ya, lebih canggih Abu Hurairah. Maka beliau nggak tuduh kamu nggak. Beliau cuma bilang, siapa yang mutus silaturahmi hari ini, bertengkar hari ini, pulang minta maaf, baru balik sini. Kenapa? Majelisku adalah majelis malam Jumat, malam ini amal diangkat. Orang yang mutus silaturahmi, amalnya tidak diangkat. Nanti majelis kita tidak dibaca di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu pesan beliau ya, kalau kita terjemahkan secara bebas. Di dalam Al-Qur'an itu pesan akhlaknya sangat banyak. Misalnya kita sering dengar imam baca ayat wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ya, surah Ali Imran kan sering dibaca itu. Itu pesannya akhlak. Selama ini sering dengar kan apa arti kazim? Kaziminal ghaiz. Bukan memendam emosi, tapi kazimin itu yang menghalau emosi. Kaziminal ghaiz. Maka salah satu zuriat Nabi dulu ada namanya Musa al-Kazim, karena beliau itu nggak pernah marah. Mau dibully orang segimana aja dia nggak pernah marah. Ini Musa al-Kazim ya. Anaknya Syekh Asnawi Caringin itu namanya Ahmad Kazim. Saya pernah berziarah ke sana, kaget juga kita namanya Ahmad al-Kazim.
Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan husnul khuluq atau al-akhlaq al-hamidah, al-akhlaq yang sempurna, yang baik? Beliau memberikan tips kepada kita. Caranya adalah bersihkan sumbernya, maka hulunya gitu ya, muaranya akan bersih. Bersihkan dari dalam. Jadi jangan cuma bersihkan luarannya. Saya hijrah nih, ganti pakaian dari pakaian biasa ya, robek-robek, sekarang pakai gamis. Itu bisa merubah akhlak nggak? Gimana Pak? Belum tentu. Bisa jadi preman bergamis. Ya, hati Pak. Pakai serban, pakai kopiah, ya, pakai ginian, ya. Terus pegang mic, udah jadi ustadz aja. Kira-kira gimana? Kolbunya belum dibenerin. Kalau dia ceramah, kira-kira gimana? Nah itu, Bapak sudah tahu jawabannya. Dia kalau nanti ceramah cuma ganti casing. Dulu menghujat orang tepi jalan, sekarang menghujat orang yang beda faham dengan dia. Itu aja bedanya. Dulu kalau kita masih remaja itu kan pengen cari lawan, pengen bergesekan sama orang. Betul, ini sama. Walaupun bergamis, berserban, berkopiah, akan cari gesek terus. Maka jangan sibuk pada ganti penampilan, sibuklah dalam mengganti sumber penampilan itu di mana. Nah ini yang harus kita benerin Pak. Kitab ini membimbing ke arah sana. Insya Allah besok kita mulai masuk ke bab kolbu. Ya. Kolbu itu apa aja karakternya, model-modelnya. Ya. Atau malah pagi ini aja kali ya langsung. Kita pendek aja nih. Ya. Jadi cara pertamanya kita harus diagnosa dulu. Ini kolbu kita, kolbu yang mana nih? Kolbu itu kan dibagi 3 aja. Sehat, sakit, mati. Kolbu yang sehat, kolbu yang sakit, kolbu yang mati. Saya yakin yang hadir ini pasti hidup semua kolbunya, nggak ada yang mati. Berarti antara 2 aja, 1 sehat, 2 sakit. Termasuk saya Pak. Termasuk saya, bisa jadi saya kolbunya sakit. Bisa jadi Bapak lebih sehat kolbunya daripada saya. Nah ini bisa terjadi. Kenapa? Karena megang mic begini, pakai kopiah begini, pakai gamis begini, tidak ada jaminannya. Kami begini, kolbunya lebih sehat. Oleh karena itu guru-guru kita dari dulu itu selalu pesan, kamu kalau mau jadi dai, guru, dosen, benahi dulu kolbumu baru ngajar gitu. Saya dipesenin gitu dari guru saya semenjak saya umur 12 tahun. Saya masih ingat sampai hari ini ya. Ada namanya Syekh Abuya Rizwan namanya dulu ya, namanya nama orang lokal Pak, tapi beliau ngomong gitu ke saya. Kita ditepuk-tepuk tuh, dikasih tahu, kamu kalau mau ceramah ya benahi dulu kolbu. Kalau sudah membenahi kolbu, nanti baru bisa membenahi kolbu orang gitu. Kalau kita membenahi kolbu, nanti orang itu takjub bukan kepada pakaian, tapi takjubnya nanti dari hasil yang dikalamkan. Karena al-ajabu fil libas hatta yatakallam. Takjub pada pakaian itu cuma sampai dia ngomong. Kalau dia ngomong ketahuan, gitu doang gitu. Ya benar nggak Pak? Pakai serban nih, saya pakai kopiah segala macam. Tahu-tahu ngomongnya nggak jelas, ngelantur. Dan sekarang kita lihat fenomena umat Islam suka dai-dai yang punya euforia. Mohon maaf ya. Suka dai yang mu'alaf, sekedar dia bercerita tentang masa lalu beragamanya, lalu semangat dia masuk Islam, silakan. Tapi sekarang dimintain fatwa. Maka saya agak nyinyir bagian ini. Serem Pak. Dia masuk Islam seharusnya ngaji dulu, nyantri dulu, benahi dulu kolbunya. Kan habis makan yang haram juga, pasti dia makan babi kan sebelumnya. Ya, itu harus dibersihkan. Ada cara bersihinnya, ada zikirnya. Dimandikan dulu. Ada kan itu hukumnya
kalau versi ahli fikih sunat, tapi bagi saya mandi masuk Islam itu wajib. Itu mandi, ya pindah agama kan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena gagal faham belajar fikih, gagal faham belajar akidah, ada yang si dai ini sekarang bangga nabrak anjing, ya kan? Dan begitu, yang tidak bisa membedakan politik itu bagian dari iman atau bukan. Kan politik bukan bagian dari iman, Pak. Ada politik bagian dari iman. Ya, masjid ini mungkin pernah jadi korban. Politik bagian dari iman, akhirnya beda pilihan politik menjadi beda iman. Emang ada ayatnya. Nah, itu akibat si dai, si muallim belajarnya bukan dengan kolbunya belum dibenahi. Akhirnya kata orang, berita, pecahlah kita selama 2018-2019. Mau diulang lagi 2023-2024. Ini tinggal berapa tahun nih? Ini 2021, Pak. Tinggal nunggu 2023-2024. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Kalau itu terjadi lagi nggak tahu deh. Ya. Gimana jadinya masjid-masjid kita ntar? Ya. Kawan saya sampai nggak mau sholat Jumat di kantor-kantor dulu. Kenapa? Setiap kali Jumatan dia mendengarkan hate speech, ya, ujaran-ujaran kebencian. Padahal dia sama pilihannya sama si ustadznya. Kok bisa gitu? Nah, kolbu yang sehat itu ciri-cirinya sederhana. Kolbu yang sehat itu yang bisa menikmati hidangan-hidangan kolbu. Hidangan kolbu bernama sholat. Sholatnya nikmat, atau imam itu kalau ngimamin berasa kayak capek kita, Pak. Ya panjang nih bacaannya. Nah, berarti dominan tubuh ini nafs kita daripada kolbu. Jadi kolbu yang sehat itu yang kolbunya mendominasi jiwanya. Kolbunya mengatur jiwanya, bukan jiwanya ngatur kolbunya. Kolbu yang sakit sebaliknya, jiwanya ini, nafsnya ini mengatur kolbunya. Kalau seorang ustadz, muallim atau public figure sama, senangnya punya pengikut bukan? Follower kalau artis. Maka dia kalau ilmunya baru sampai di follower, jika nanti followernya terancam kabur, dia akan berusaha bagaimana cara memperbaiki itu walaupun mengorbankan kolbunya. Maka kita lihat ini sudah banyak, ya. Banyak sekali para dai menjadi mad'u. Dia dai artinya ngajak, tapi malah diajak. Dia seharusnya influencer, memberi pengaruh, tapi malah dia dipengaruhi. Seharusnya dia menjadi orang yang diikuti, sekarang dia mengikuti selera followernya. Pilih mana? Kira-kira gimana, Pak? Itu menyaksikan nggak? Banyak yang begitu. Banyak, Pak. Dulu teman kita lurus, ngajar aja. Sekarang karena jamaah sekitarnya itu ingin menggiring dia ke arah politik praktis, dia sekarang ngomong politik praktis. Padahal si ustadz ini tadinya itu dicintai banyak umat. Karena dia mulai masuk ke politik praktis, kita mesti berpolitik, Pak. Harus ada orang yang masuk ke politik praktis, itu fardu kifayah. Tapi si ustadz yang di bagian ini seharusnya tidak. Dia cukup mendorong semangat kebangkitan Islam. Untuk urusan politik praktis dia nggak usah macam-macam lah. Akhirnya apa? Orang yang tadinya suka ngaji sama dia sekarang udah nggak ngaji sama dia. Jadi jangan-jangan kalau kita masuk ke bukan wilayah kita untuk nyenengin satu kelompok, kita gagal untuk bisa menyinari kelompok yang lain. Nah, ini terjadi, ya. Dan yang ketiga, kolbu yang mati. Kalau yang sakit tadi itu ayatnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di kolbu mereka ada penyakit. Kalau sekali kita biarkan penyakit itu, maka penyakit akan bertambah. Kalau orang yang mati kolbunya, sawaun alaihim, sama saja. Kamu ajak nggak kamu ajak,
nggak ada efeknya. Ramadan datang, Ramadan nggak datang, dia begitu-gitu aja. Saya berhusnuzon kita antara sakit dan sehat itu kayaknya sekarang ya. Bener ya? Ceknya tadi sholatnya khusyuk nggak? Nggak ya? Nggak apa-apa Pak. Tapi pengen khusyuk kan? Berarti normal, sehat, ada keinginan mau sehat. Kalau kita badan sakit, datang ke dokter nggak? Nah, Bapak mau ngaji begini kan berarti pengen bener kolbunya, waras berarti kolbunya. Ya, kalau ada orang sakit nggak mau berobat, waras nggak? Mungkin dia habis kena brainwash, saya pakai herbal aja Ustaz. Ya betul, tapi kalau penyakitnya parah bisa nggak pakai herbal biasa? Indonesia sekarang belum populer, dokter herbal itu belum populer. Baru muncul nih kan di YouTube nih beberapa dokter, tapi juga dia kepakarannya bukan di herbal. Herbal ini kan masalah lagi. Akhirnya kena cuci otak dia nggak mau berobat. Apa yang terjadi? Sakitnya tambah parah begitu. Inilah sekarang yang terjadi. Ketika ilmu tentang obat hati ini dianggap sesat, maka yang terjadi adalah orang tambah jauh dari ilmu ini. Mungkin karena penamaan ilmunya tidak cocok. Disebut ilmu ini misalnya ilmu tasawuf, akhirnya orang ganti nama tazkiyatun nafs. Kalau saya nyebutnya riyadatun nafs, ya, nyebutnya riyadah, latihan nafs kalau mau disebut, karena kitabnya menyebutkan itu, ya. Nah insyaallah nanti kita akan cek penyakit apa aja yang ada di kolbu. Cara diagnosanya 1, 2, 3. Kalau ada berarti positif, kena virus penyakit kolbu. Nanti dari cara kita mengetahui itu, sebab-sebabnya apa, akan ketahuan cara ngobatin kolbunya. Nanti ada bertahap insya Allah ya. Insya Allah ke pertemuan besok kita akan mulai masuk ke penyakit pertama dalam kolbu, yaitu al-kibr ya. Penyakit sombong dan turunannya nanti insya Allah. Ini penyakit paling tua, penyakit yang dulu pernah diidap oleh iblis dan sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Ya, semoga Allah jaga kolbu kita dari selainnya. Amin ya rabbal alamin. Ada diskusi Pak? Apa udah? Cukup ya? Ya. Ya. Assalamualaikum. Tadi mengenai kritik atau apa gitu ya. Kalau kita menjaga hati kita, apakah lalu bagaimana kalau kita mau kritik atau sama orang? Ya. Bagaimana caranya? Ya. Tadi imam kita baca ayat wa tawasau bil marhamah. Kita selama ini fokus di surat Al-Asr. Wa tawasau bil haq, berwasiat dengan kebenaran. Jadi kita ngerasa benar nih. Nah, ini dosanya para pemberi kritik merasa benar. Itu kesalahannya. Karena dia merasa benar, muncullah kesombongan, dirinya lebih benar dari yang dia kritik. Nah, berarti dia belum benar-benar berwasiat. Maka di surat tadi Al-Balad tadi ya, wa tawasau bil marhamah, dan hendaklah mereka saling berwasiat ya, dengan cara marhamah. Apa arti marhamah? Penuh kasih sayang. Jadi kalau negur orang tuh jangan ini bid'ah nih, ya begitu caranya. Imam Syafi'i itu negur lama, beliau imam salafus saleh. Apa kata beliau? Engkau kalau menegurku depan orang, jangan salahkan jika hatiku, nafsku, jiwaku susah nerimanya. Jadi kalau menegur gimana? Ajak ke ruang berdua. Terus apa? Lafaznya, kata-katanya menunjukkan kita cinta kepada dia. Maka Imam Sya'rani mengatakan, kamu jangan mengkritik orang, nasihati orang, berdakwah sampai hatimu berniat ingin rahmat turun kepadamu dan turun kepada. Jadi bukan kita tuh kayak mau nyalahin orang, menyudutkan orang tuh nggak ada. Maka kritik yang sahih, kritik yang disampaikan dengan cara kasih sayang, tidak menyudutkan orang, itulah yang disebut al-haq, itulah yang disebut as-sabr. Sabr ini wajib atau sunat?
Wajib. Jadi kalau orang nggak dengerin kita sekali, kita marah nggak? Jadi kalau ada orang yang mengkritik, lalu dia marah-marah Pak dalam mengkritik, marah-marah menasihati, orang yang mengkritik ini yang butuh dinasihati sebenarnya. Benar gitu? Ya, dia mengkritik orang tapi nggak sabaran. Yang butuh dikritik siapa sih? Ya. Yang butuh diperbaiki siapa? Yang marah-marah ini atau yang dimarahi? Nah, jadi ayatnya tiga cara berarti. Jadi cara mengkritisi orang itu pertama yang disampaikan mengarah kepada kebenaran, bukan merasa paling benar. Yang kedua bisabri, kita harus sabar. Dan kesabaran itu nggak mungkin kalau tidak bil marhamah, dengan kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka semua ayat Al-Qur'an, semua surat Al-Qur'an kecuali satu surat Al-Bara'ah atau Taubah, semuanya dengan marhamah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu ingin kita ini tidak membayangkannya seserem guru-guru sekarang membayangkan Allah tentang Allah ke anak-anak. Coba anak-anak itu membayangin Allah itu neraka, Allah itu pemarah. Kamu begini loh, neraka loh, entar siksa Allah loh gitu. Jarang orang itu yang berbicara Allah itu sayang deh, kalau kamu begini kamu disayang Allah, itu jarang. Jadi kita ini metode ngajarnya bukan metode marhamah, metodenya metode ghadab, marah aja bawaannya. Akhirnya sekarang beragama itu manhajul ghadabiyah, manhaj marah-marah. Lo beragama kok marah-marah? Nabi kalau marah-marah nggak mungkin 11 tahun kurang di Madinah berhasil mengislamkan Arab dan Islamnya sampai ke negeri ini. Kalau dulu wali-wali yang datang ke negeri ini marah-marah ngelihat ada tradisi Hindu, Buddha, nggak mungkin Pak bisa mengislamkan Bapak ini. Mungkin lahir kafir kali ini. Itu tiga itu. Ya, ini teknik dalam Al-Quran. Silakan dipakai cara mengkritisi, cara memberi masukan kepada orang, tidak merasa paling benar tapi mengarahkan kepada kebenaran. Yang kedua, sabar. Sabar itu bukan nyinyir Pak. Sabar itu kita berulang-ulang menunjukkan. Dan yang ketiga tadi marhamah. Saya lupa, kalau lafaznya tawasau itu wazannya tafa'ala. Di situ menunjukkan bahwa kita terlibat di dalamnya, bukan hanya dalam lisan. Tapi sebelum kita mewasiatkan orang, kita sudah masuk dulu ke apa yang kita wasiatkan. Nah, itu berarti 4 sebenarnya Pak. 4 ya. Jadi kita sendiri sudah di situ. Ya. Cukup? Ada? Oh ya. Sepertinya banyak orang. Di online, bagaimana kalau kita melihat kawan kita sudah berjilbab sebenarnya, tapi di status fotonya tidak pakai jilbab, terus buat lomba dancing. Nah ini beliau ingin mengingatkan beliau, bagaimana caranya supaya tidak menyinggung. Iya, kalau ada orang belum berjilbab, jilbab itu kan model nutup aurat, itu fisik Pak. Targetnya bukan dia pakai aurat, nutup aurat atau enggak. Targetnya dia mengenal siapa yang nyuruh nutup aurat. Maka kenalkan dulu orang ini kepada yang memerintahkan nutup aurat siapa? Allah. Jadi kenalkan dulu Allah itu sayang kamu. Jangan bayangkan altar neraka lo, neraka lagi. Nanti kalau dia merasa safety daripada ancaman-ancaman neraka, dia buka jilbab lagi Pak. Maka saya dakwah waktu di Paris tuh sama jamaah kita saya nggak pernah bilang, kamu buka jilbab, enggak. Ada yang pakai roknya pendek, segala macam, biarin aja, penting mau ngaji. Nanti dia nanya, Ustadz sebenarnya jilbab gimana sih? Jawaban saya sama, ibu, mbak, teteh gitu ya, kenali dulu yang nyuruh pakai jilbab. Nanti pasti pakai jilbab sendiri, nggak disuruh-suruh. Padahal di sana susah lah pakai jilbab. Ya, kerja itu susah, apalagi semenjak kejadian kemarin, kena prank sama anak SD gitu ya. Jadi kenalkan dulu si anak, teman, orang yang mau kita ajak mengamalkan satu syariat dengan syariatnya. Apa arti syariat? Zat yang menyuruh satu perintah itu. Kalau enggak jadi beban. Perempuan pakai aurat tuh beban sama dia.
gerah aja bawaannya. Benar gak? Sholat itu bagi anak-anak kalau pakai ancaman dia tegang Pak. Tapi kalau anak kita coba kita bilang, Dek puasa ya, ntar kalau puasa dikasih hadiah motor, mobil ketinggian ya, mobil-mobilan maksudnya, sepeda bagus, udah semangat, dia berpuasa itu happy. Coba Bapak bilang, awas kamu gak puasa, ntar Papa pukul 10 kali. Itu anak tegang Pak, baru jam 8 udah lemes dia. Kalau dia pakai iming-imingan tadi, itu kan tauhid anak kecil. Tauhid anak kecil tuh iming-imingan. Maka bapak, saudara, ibu semua yang sudah sebesar ini, seumuran ini, jangan lagi ibadah karena pahala. Ibadah karena kita kenal siapa yang nyuruh kita beribadah. Allah itu. Pahala itu udah pasti dapat. Karena kalau masih pakai iming-imingan, berarti di dalamnya ruhnya masih bocah ini. Masih anak-anak ini, cuma badannya gede, mukanya udah mulai keriput gitu ya, dalamnya masih bocah. Tauhid anak-anak, tauhidus sibyan. Ini semoga pagi ini langsung naik menjadi tauhid remaja, tauhid dewasa. Puasa bukan karena iming-imingan surga, tapi karena ingin diridhoi sama yang punya surga. Kalau yang punya surga dari ridho, masuk surga nggak? Pasti masuk surga. Pasti jauh dari neraka nggak? Pasti dijauhin. Baru nanti harapan ke surganya itu full, karena kita kenal siapa yang nyuruh puasa. Itu Pak. Udah cukup ya. Jadi berdasarkan ini Bapak sama Allah, berpuasa di masa pandemi ini semoga tidak mengurangi rasa hikmatnya. Kita alhamdulillah difasilitasi oleh teman-teman pengurus. Semoga Allah memakmurkan hati mereka dengan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kita yang ngaji, Allah terima puasa kita, salat kita, zikir kita, dan Allah sempurnakan kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka khaira hadzal yawm wa khairan fihi khairan ba'da, wa na'udzubika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi syarri ba'da. Ya Allah, kami minta kebaikan, keberkahan, cahaya di hari ini dan cahaya setelahnya, kebaikan setelahnya, dan jaga kami ya Allah dari keburukan hari ini dan keburukan setelahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.